Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza Eka Putri Rezekni, nomor induk mahasiswa 19017117. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, jurusan Bahasa Indonesia. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan tentang angkatan 2000. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama ada sejarah dari angkatan 2000. Setelah lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara, Korrie Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Sebuah buku tebal tentang angkatan 2000 yang disusunnya diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 2002. 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan kritikus sastra dimasukkan Korrie ke dalam angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak 1980-an, seperti Afrizal Malna, Ahmadun Yassir, Herfanda, dan Seno, Gumira, Aji Dharma, serta yang muncul pada akhir 1990-an seperti Ayu Utami dan Dorothea Rosa Herliani. Contoh karya sastra angkatan 2000 yaitu Biola Tak Berdawai, sebuah roman karya Seno Gumira, Aji Dharma, dan Sekar Ayu Asmara, penerbit PT Andal Krisda Nusantara atau Akur, Cet 2 Maret 2004. Tanpa dawai bagaimanakah biola bisa bersuara? Biola bagaikan tubuh dan suara itulah jiwanya. Tetapi di sebelah manakah dawai dalam tubuh manusia yang membuatnya bicara? Jiwa hanya bisa disuarakan lewat tubuh manusia, tetapi ketika tubuh manusia itu tidak mampu menjadi perantara yang mampu menjernihkan jiwa, tubuh itu bagaikan biola tak berdawai. Selanjutnya ada pun ciri-ciri dari angkatan 2000, yaitu yang pertama, tema sosial politik romantik masih mewarnai tema karya sastra. Yang kedua, banyak muncul kaum perempuan. Yang ketiga, tidak ada aturan yang mendasar. Yang keempat, karya sastra lebih menarik lagi, termasuk adanya sastra kora, adanya sastra berteman gender, perkelainan seks, feminisme, dan yang keenam, banyak muncul karya populer atau gampang dicerna dipahami pembaca. Yang ketujuh, adanya sastra religi, dan yang terakhir muncul cyber sastra di internet. Yang ada pada angkatan 2000 yang pertama yaitu Ayu Utami menghasilkan karya Saman pada tahun 1998 dan Larung pada tahun 2001. Yang kedua, Seno Gumira Aji Dharma yang menghasilkan karya sastra atas nama Malam, Sepotong Senja Untuk Pacarku, Biola Tak Berdawai, Dewi, dan selanjutnya Dewi Lestari yang menghasilkan Supernova. Yang pertama Satria, Putri dan Bintang Jauh pada tahun 2001, Supernova 21 Akar pada tahun 2002, Supernova 22 Petir pada tahun 2004. Selanjutnya Habibur Rahman El-Shirazi, Ayat-ayat Cinta pada tahun 2004, Di Atas Sajadah Cinta 2004, Ketika Cinta Berbuah Surga 2005, Pudarnya Pesona Cleopatra pada tahun 2005, Ketika Cinta Bertasbih 1 2007, Ketika Cinta Bertasbih 2 2007, Dalam Mihrab Cinta 2007. Dan yang terakhir ada Andrea Hirata yang menghasilkan karya sastra Laskar Pelangi pada tahun 2005, Sang Pemimpi 2006, Eden Sohar 2007, Mariamah Karpov 2008. Ada perkembangan puisi, prosa, dan prima pada zaman mutakhir. Yang pertama ada puisi, yaitu periode revolusi sampai sekarang, yaitu puisi kontemporer. Kehadiran puisi kontemporer merupakan perkembangan puisi di Indonesia. Tahapan dari karya puisi kontemporer tidak hanya mementingkan pribadi si penyair. Tokoh dalam puisi kontemporer adalah Sutarji Kalzum Bakri, Darmanto Jadman, Taufik Ismail, dan Rendra. Dalam kumpulan yang sangat terkenal Blues Untuk Boni, contoh puisi kontemporer yaitu Malam Sebelum Badai, karya Taufik Ismail. Yang selanjutnya ada prosa. Perbedaan prosa lama dan prosa baru menurut Dr. J.S. Badudu adalah prosa lama. Yang pertama, cenderung bersifat statis sesuai dengan keadaan masyarakat lama yang mengalami perubahan secara lambat. Yang kedua, istana sentris, ceritanya sekitar kerajaan istana keluarga raja bersifat feodal. Yang ketiga, hampir seluruhnya berbentuk hikayat tambo atau dongeng. Pembaca dibawa ke dalam khayal dan fantasi. Yang keempat, dipengaruhi oleh kesusastraan Hindu dan Arab. Yang kelima, ceritanya sering bersifat anonim atau tanpa nama. Yang keenam, milik bersama.
Sedangkan prosa baru menurut Badudu adalah prosa baru bersifat dinamis, masyarakat yang sentris, bentuknya roman, cerpen, novel, kisah, drama, berjejak di dunia yang nyata berdasarkan kebenaran dan kenyataan. Yang keempat, terutama dipengaruhi oleh kesusastraan barat. Yang kelima, dipengaruhi siapa pengarangnya karena dinyatakan dengan jelas. Dan yang terakhir, tertulis. Dan yang terakhir yaitu drama. Pada periode Mutakhir, peran tim dan DKJ menjadi sangat menonjol. Terjadi pembaruan dalam struktur drama. Pada umumnya tidak memiliki cerita, antiplot, linear, tokoh-tokohnya tidak jelas identitasnya dan bersifat non-tematis. Penulis drama yang terkenal antara Rendra, Arifin C, Noer, Putu Wijaya, dan Rian Tiarno. Perkembangan teater di Indonesia dibagi ke dalam masa perintisan teater modern, masa kebangkitan teater modern, masa perkembangan teater modern, dan masa teater mutakhir. Masa perintisan diawali dengan munculnya komedi Stambul, masa kebangkitan muncul teater Dandanela yang terpengaruh oleh Barat. Masa perkembangan ditengarai dengan hadirnya sandiwara maya, dan setelah kemerdekaan ditandai dengan lahirnya Adni dan ASD Raffi. Dalam masa perkembangan teater mutakhir ditandai dengan berkiprahnya 8 nama besar teater yang mendominasi zaman emas pertama dan kedua, yaitu Bengkel Teater, Teater Kecil, Teater Populer, Studi Klub Teater Bandung, Teater Mandiri, Teater Koma, Teater Saja, dan Teater Lembaga. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang angkatan 2000. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.